Halo, jumpa lagi dengan saya Studio Mas Lutfi. Di video ini yang ketiga, saya akan ngebahas bagaimana cara membuat layout splash screen. Mungkin seperti yang Anda ketahui, bahwasanya splash screen ini adalah layout yang hanya muncul sesaat ketika aplikasi kita itu terbuka. Ya, seperti halnya kalau aplikasi Traveloka itu setiap Anda membukanya itu ada ikon pesawat. Nah, kemudian dalam beberapa detik dia akan meninggalkannya atau keluar. Nah, saya contohkan di sini adalah seperti ini. Perhatikan ini. Perhatikan, jadi ketika saya membuka aplikasi, dia akan muncul sesaat. Nah, ini muncul sesaat dia. Kurang terasa ya. Kita ulangi lagi. Membuka, nah ini dia namanya splash screen. Dia hanya beberapa detik muncul, kemudian dia menghilang dan digantikan dengan tampilan berikutnya. Nah, bagaimana selanjutnya adalah bagaimana cara membuat splash screen seperti itu. Nah, tentunya yang harus kita lakukan saat ini adalah mendesain layout terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mendesain layout terlebih dahulu, mari kita melihat project yang telah kita buat pada video sebelumnya atau telah kita buat di video sebelumnya. Bahwasanya di video sebelumnya saya telah memberikan materi bahwasanya Android project yang telah kita buat tunggu sampai loading di bawah ini hilang dengan sempurna sehingga Anda bisa melakukan aktivitas di Android Studio Anda. Nah, selanjutnya di sini saya tidak perlu menjelaskan lagi struktur daripada Android Studionya, baik itu apa isi dari app, apa isi dari Gradle, ini semuanya tidak perlu saya penjelaskan karena memang hal ini sudah kita bahas di video dasar di sesi yang lain. Nah, sekarang kita bakalan membuat layout, maka kita harus membuka app, kemudian membuka folder Java. Di dalam folder Java kita jumpai 3 package, namun kita buka yang package pertama. Oke, di package pertama. Secara standar, setiap project yang kita buat, baik itu menggunakan Java ataupun Kotlin, tentunya Android Studio selalu membentuk satu file utama yaitu main activity. Ya, main activity. Jadi ini main activity ini nanti saya jadikan dia menu, ya, Berarti kalau kita mau membuat splash screen, berarti kita harus membuat activity baru. Nah, supaya terstruktur, selanjutnya saya akan simpan dalam package-package tertentu. Nah, saya contohkan di sini tampilan-tampilan tertentu. Nah, saya contohkan di sini tampilan-tampilan dari splash screen, login, register, dan form-form yang lain akan saya simpan dalam sebuah package. Nah, berikut juga coding-coding yang lain nanti akan saya simpan dalam package yang lain sehingga mudah ditemukan, tidak berserakan, lebih rapi, dan pastinya membuat kita semangat di dalam mengcodingnya. Baik, di sini saya akan membuat sebuah package atau folder baru, berarti saya klik kanan pada Java folder pertama, kemudian saya pilih new. Nah, selanjutnya Anda pilih package. Nah, di sini saya akan memberikan nama package-nya adalah views. Artinya views itu merupakan tampilan-tampilan yang form-form
formulir-formulir yang kita buat nantinya selama pembuatan video ini. Nah, setelah saya memberikan nama dari views, kemudian saya okekan, dia membentuk sebuah package. Package ini adalah folder di dalam Windows Explorer. Jadi di dalam Windows Explorer, ini namanya folder, namun di dalam Android Studio ini disebut dengan package. Nah, selanjutnya saya akan membuat splash screen di dalam dari views ini dengan cara klik kanan, kemudian pilih new, dan Anda memilih activity yang empty activity. Oke, sekali lagi saya membuatnya adalah dengan cara views, klik kanan, kemudian pilih new, kemudian Anda bisa menggeser ke kanan dan pilih activity dan new activity. Oke, selanjutnya saya klik akan memberikan nama, ya. Saya akan memberikan nama untuk splash screen-nya. Ya udah, saya berikan di sini namanya adalah splash activity. Ya, biarkan contengan ini pada generate layout file karena dia akan membentuk layout atau tampilan secara otomatis dengan nama ini, nama tampilannya nanti activity underscore layout. Kemudian biarkan source language-nya itu dibuat dengan menggunakan Kotlin karena memang tema materi kita adalah Kotlin. Selanjutnya klik finish. Nah, kemudian setelah Anda mengklik finish, Anda akan membutuhkan waktu di dalam mengenerate atau membuatnya. Jadi pastikan Anda juga harus bersabar untuk menunggu sampai loading di bawah ini itu sampai loading di bawah ini itu tidak muncul lagi atau sudah hilang. Nah, seperti ini masih ada loading. Jadi selama loading ini masih aktif, masih bergerak, maka saya menyarankan Anda untuk tidak melakukan aktivitas di project Anda. Tapi kalau melakukan aktivitas di layar yang lain, itu dipersilahkan. Nah, kenapa kok saya menyarankan untuk tidak melakukan aktivitas di project Anda? Ya, karena struktur daripada Android ini nanti tidak sempurna. Jadi struktur yang ada pada Android itu tidak sempurna. Nah, maka Anda harus menunggunya. Ini seperti ini. Nah, berapa durasi kita menunggu setiap kita pembuatan layout? Nah, jawabannya itu semua tergantung dari laptop dan spesifikasi yang Anda miliki. Semakin tinggi atau semakin baik spesifikasi laptop ataupun PC yang Anda punyai, maka akan memberikan performa kecepatan yang lebih tinggi lagi. Nah, tapi apabila kalian menggunakan spesifikasi atau laptop atau komputer dengan spek yang memang standar atau yang memang kurang, maka akan memberikan durasi waktu yang lebih lama atau lebih panjang. Nah, oke teman-teman, ini sambil kita menunggu. Oke, kita masih menunggu. Oke, baik. Jadi setelah kita menunggu loading di bawah ini sudah tidak ada lagi, maka splash activity kita sudah terbuat. Namun ada terjadi error pada R atau resource ini. Ya, ini error terjadi dikarenakan splash activity.kt ini itu kita simpan dalam satu folder atau kita simpan dalam satu package. Dia tidak sejajar dengan hierarki main activity. Jadi dia terjadi error. Lantas apa yang harus dilakukan ketika kita membuat sebuah activity di dalam package dan terjadi error seperti ini? Maka solusinya adalah Anda harus mengimpornya terlebih dahulu dengan cara arahkan mouse Anda di dekat dengan R, kemudian tekan Alt Enter, kemudian tekan Alt Enter,
Alt Enter. Oke, saya ulangi lagi. Klik saja di di dekat dengan R, kemudian Anda menekan Alt Enter. Maka akan muncul barisan pop-up menu di mana kita banyak pilihan di situ, namun saya merekomendasikan Anda memilih impor untuk sebagai solusinya. Jadi tinggal klik aja impornya, nah, maka error-error yang terjadi tadi itu bakalan hilang. Nah, jadi kita mengimpornya saja. Nah, hasilnya tadi diimpor ke sini nih, ini namanya. Jadi nanti jadinya adalah impor spasi com.project.ml.android.kotlin.r. Jadi hanya seperti itu saja. Baik, selanjutnya kita akan mendesain dari splash screen-nya. Desain dari splash screen activity splash.xml. Jadi kita nanti akan mendesain di sini, sedangkan untuk splash activity.kt-nya ini adalah controller daripada splash itu sendiri. Baik, di sini saya akan membuat desain terlebih dahulu. Saya menggunakan metode coding untuk mendesainnya. Ya. Kemudian kita bisa melihat pada previewnya. Oke, kita bisa melihat previewnya. Oke, seperti ini. Baik, di sini secara standar menggunakan layout constraint, namun saya tidak terbiasa mendesain dengan constraint, maka saya di sini menggunakan layout relatif saja. Relatif, oke. Jadi saya menggunakan layout relatif untuk mendesainnya. Kemudian gambaran saya adalah seperti ini, gambaran untuk splash screen sehingga Anda mudah memahaminya. Oke, saya akan membuat splash screen nanti seperti ini. Jadi ini adalah layar splash screen. Kemudian di sininya akan saya buat logo ataupun gambar tepat di tengah-tengah daripada layar itu. Kemudian saya akan menambahkan lagi loading di sini. Saya menambahkan loading di sini dan memberikan informasi bahwasanya saya sedang menunggu data dipanggil atau seperti apa, loading system atau yang lainnya. Hanya sebuah status saja, bahwasanya status ini menginstruksikan kepada si pengguna bahwasanya Anda harus bersabar loh, sebentar lagi kita bakalan masuk ke layar sebenarnya, atau memang Anda harus bersabar loh, ini bagian dari proses loh gitu. Jadi hanya itu saja. Nah, adapun bila teman-teman semua ingin membuat layout loading dengan keinginannya sendiri, ya semua itu dipersilahkan. Jadi saya mempraktekkan ini dulu. Jadi saya membuat ada logo, ada progress bar, dan ada status. Dan tentunya logo ini saya akan menambahkan terlebih dahulu ke project. Berarti saya mencari gambar dulu di laptop saya. Oke, saya akan mencari dengan menggunakan icon. Oke, saya coba mencari salah satu icon aja. Bebas sih sebenarnya. Oke, saya menggunakan icon edukasi sebenarnya. Oke, saya menggunakan icon education aja di sini. Kemudian saya copy dengan cara klik kanan, copy. Kemudian Anda masuk ke dalam project Anda sendiri. Buka di hierarki project. Kemudian pilih yang res dan letakkan gambar tersebut pada drawable. Ya, letakkan gambar tersebut pada drawable, berarti dengan cara klik kanan, paste. Nah, pada saat ini kita disuruh untuk memilih tujuan daripada direktori kita. Jadi saya memilih yang drawable saja tanpa V24. Saya oke. Nah, seperti biasa si Java mengkonfirmasi kepada Anda mengenai nama file yang harus Anda buat di sini. Saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakan huruf besar. Oke, saya ulangi lagi, saya
menyarankan kalian atau teman-teman semua untuk tidak menggunakan huruf besar karena bisa jadi terjadi error. Di sini tidak menerima huruf besar pada penggunaan file, nama file di gambar. Jadi saya menggunakan huruf kecil, saya ubah saja menjadi logo.png. Oke, baik, di sini logo.png sudah tertambahkan pada folder drawable. Selanjutnya saya akan memulai desain. Di sini saya akan menggunakan image view, ya, image view untuk memanggil gambar tadi. Jadi saya buat desain sebanyak 100 dp, artinya width-nya sebesar 100 dp dan height-nya adalah 100 dp. Oke, selanjutnya saya akan atur strukturnya. Nah, struktur ini, memanjang ini berlaku di versi 3.4. Versi terbaru mungkin akan menjumpai dengan layout yang panjang tadi kan. Sebenarnya saya sih kurang srek gitu kan. Lebih enak di versi lama, bisa menurun terus gitu. Ya. Oke. Nah, karena saya terbiasa dengan menurun, maka saya susun menurun seperti ini. Kemudian saya akan memanggil dari gambarnya berarti dengan menggunakan properties src source. Kemudian gambar tadi saya simpan dalam folder drawable. Jadi saya hanya mencari lokasinya @drawable. Oke, ini sudah ketemu namanya logo. Nah, dia sudah tampil logo di dalam layar. Selanjutnya kalau misalnya kita ingin memposisikan image view ini berada tepat di tengah-tengah daripada relative layout. Nah, relative layout memiliki properti seperti ini. Jadi kita tinggal ketik aja namanya center in parent. Nah, center in parent kita tekan ketik aja namanya center in parent. Nah, center in parent kita tekan true, maka benar-benar dia berada di tengah-tengah daripada layar. Dan tentunya ini bersifat dinamis. Dinamis artinya apabila teman-teman memiliki layar handphone yang berbeda-beda, maka dia akan memposisikan selalu di tengah. Baik itu layar handphone teman-teman itu kecil ataupun besar, seukuran tablet dan sebagainya, maka dia tetap akan diletakkan di posisi tengah-tengah daripada layar. Baik, selanjutnya saya akan menambahkan lagi yang namanya progress bar dan juga keterangan loading system. Nah, progress bar dari keterangan loading system akan saya letakkan di bawah, seperti halnya pada tampilan ini, saya letakkan di bawah. Karena dua bagian ini berada di bawah, maka saya bungkus dengan menggunakan linear. Ya, saya bungkus dengan menggunakan linear vertikal. Oke, jadi di sini saya akan membungkusnya dengan menggunakan linear width-nya match. Width-nya match berarti lebarnya adalah mengikuti ukuran layar dan tingginya mengikuti isi. Nah, isinya apa? Jadi ini saya pasang di bawah. Baik, linear ini akan saya bentuk dalam bentuk orientation vertikal. Artinya objek yang saya letakkan di bawahnya adalah objek secara bersusun. Kemudian di dalam linear ini saya akan meletakkan tepat di bawah. Karena ini masih berada di atas, jadi saya letakkan di bawah. Untuk si relative layout, dia memiliki juga properties untuk meletakkan objek di dalamnya itu terletak di bawah. Namanya adalah bottom. Jadi lokasinya selalu di bawah. Jadi kalau saya letakkan true, maka lokasinya ada di bawah. Nah, supaya tidak terlalu di bawah, saya bisa menambahkan space atau margin antara bawah dengan si linearnya. Dengan cara kita tambahkan properties di sini namanya margin bottom. Jadi saya margin bottom saya gunakan 10 dp. Nah, sehingga dia naik ke atas, tidak tepat di bawah. Oke, selanjutnya di dalam daripada linear layout di dalam. Nah, artinya di dalam adalah linear layout memiliki coding buka dan berakhir ada di coding tutup. Tapi kalau di image view, dia langsung diakhiri dengan tutup. Nah, tandanya kalau misalnya di image view ini diakhiri dengan tutup, sebenarnya adalah objek itu tidak mampu menampung objek lain.
Nah, tapi kalau misalnya linear ini memiliki tutup, berarti objek ini mampu menampung objek yang lain, sehingga teman-teman bisa menuliskan objek di dalamnya. Nah, di dalam linear layout ini saya akan menuliskan progress bar. Jadi saya menuliskan progress wrap. Oke. Oke. Selanjutnya ini ada menu baru nih, progress bar-nya nih. Nah, saya menggunakan progress bar yang ini aja. Oke. Jadi saya letakkan di bawahnya. Nah, ini seperti ini, progress bar tidak mampu menampung objek yang lain, dia langsung diakhiri. Nah, kemudian progress bar ini masih berada di pinggir. Karena dia berada di dalam linear, maka kita tidak bisa mengikuti aturan daripada si relatif tadi. Nah, kita nggak bisa mengikuti aturan relatif, di mana aturan relatif kalau kita menginginkan berada posisinya di tengah-tengah, kita hanya bisa menuliskan center in parent. Ya, kita bisa menuliskan center in parent. Namun, karena progress bar dibungkus oleh si linear layout, maka kita tidak bisa menuliskan center and parent. Nah, lantas apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah menggunakan gravity. Ya, menggunakan gravity kita coba. Nah, jadi kita bisa menuliskan di tengah menggunakan gravity. Nah, gravity ini belum tentu bisa berjalan juga di dalam relatif. Jadi intinya setiap layout memiliki karakteristik tersendiri masing-masing. Silakan Anda tandai aja layout ini berisikan apa atau karakteristiknya seperti apa. Layout itu karakteristiknya seperti apa. Jadi silakan teman-teman tandai sendiri atau diingat-ingat sendiri. Nah, setelah saya membuat progress bar, saya lantas menambahkan di bawahnya dengan teks, ya, dengan teks wrap aja, artinya panjangnya teks mengikuti panjang isi. Kemudian di sininya saya akan menambahkan teks, tulisannya adalah misalnya please wait, atau jangan bahasa Inggris lah, mohon menunggu. Nah, mohon menunggu. Di sini ada kata-kata mohon menunggu. Kalau saya besarkan, oke, jelas mohon menunggu. Nah, kalau misalnya Anda pengen, atau kalau misalnya teman-teman pengen memperbesar ukurannya juga boleh dengan menggunakan font size. Text size. Saya masih terngiang-ngiang dengan bahasa yang lain. Jadi ada font size, ada text size, beda-beda. Text size saya menggunakan biar kelihatan ada di 8 SP. Jadi kalau untuk ukuran tulisan saya sering menggunakan SP. Namun untuk ukuran benda, jarak, itu saya menggunakan DP. Nah, selanjutnya kalau kita mau di tengah-tengah, kita hanya menambahkan center saja. Jadi seperti ini. Oke, hanya seperti ini saja. Nah, baik. Ini adalah desain yang telah kita buat. Nantinya baru kita akan setting di mana splash activity ini akan dijalankan pertama sekali ketika aplikasi itu loading. Nah, mungkin di tema video ini sekian dulu. Mohon maaf bila ada kekurangan dan sampai jumpa